Ya guys, selamat pagi. Ya, ini jadi video pertama gua di tahun 2024. Ya, di awal tahun gua gak sempat bikin video karena kemarin balik ke Makassar. Dan gua pakai waktu untuk lebih banyak merenungkan diri. Terus banyak waktu bersama dengan keluarga. Nah, sekarang di sini momen dimana sekarang masukin bulan puasa bersama dengan gereja wakil saya di sini yaitu GMS. Nah, di sini mereka melakukan dua puasa selama 3 minggu dari tanggal 10 sampai tanggal 30. Jadi ini dua puasa raya selama 21 hari ini dengan visi yaitu the Year of Great Shifts and Miracle. Jadi sini saya memang ambil bagian dalam puasa ini. Kenapa? Karena sebelumnya saya termasuk orang yang sangat sulit untuk berpuasa. Dan ini sekalian menjadi satu momen untuk saya bisa konsisten juga. Dan saya percaya sih dalam melalui doa puasa ini akan ada banyak hal yang semakin dibukakan. Nah, Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa di sini. Karena ada hal yang cuma bisa dibukakan lewat puasa. Nah, jadi teman-teman, di sini ada 4 minggu yang akan menjadi topik. Yaitu yang pertama, membangun doa pribadi. Terus kemudian membangun mesbah keluarga. Terus berdoa bagi kota. Dan bangsa dan berdoa untuk gereja. Nah, jadi sini minggu pertama adalah membangun kehidupan doa pribadi. Kenapa semuanya harus mulai dari diri kita? Ya, sebelum Tuhan mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan pengen mengubah diri kita terlebih dahulu. Jadi mengapa kehidupan doa pribadi itu sangat penting? Nah, jadi teman-teman kita buka dulu ke dalam Mazmur pasal 5 ayat keempat. Dikatakan di sini bahwa Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Nah, kita membangun kehidupan doa pribadi dengan memulai setiap pagi. Waktu kita bersama dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah, terus membaca firman Tuhan, mendengarkan suaranya lewat firman-Nya. Ya, kalau kita bicara soal doa, itu sebenarnya lebih dari sekedar kata-kata yang kita ucapkan dengan mulut kita. Dia adalah sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Dia adalah sebuah penyembahan karena di sini ada sebuah hubungan yang dibangun melalui kehidupan doa kita. Dan dengan membangun sebuah kehidupan doa seperti ini, kita akan lebih banyak menjaga diri kita dari hal yang jahat. Nah, kalau firman Tuhan katakan bahwa berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nah, jadi teman-teman, Daud waktu dia membangun sebuah kehidupan doa, dia mengatakan bahwa pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Kalau ngomong menunggu-nunggu, ini berarti dia menjadikan kehidupan doa itu bukan sesuatu rutinitas bahwa harus berdoa enggak, tapi dia itu punya hati yang menunggu Tuhan, hati yang lapar sama Tuhan. Jadi waktu besok pagi kita mau bangun ya, nah itu bilang kita akan sabar Tuhan, gua akan sabar di pagi hari itu aku menyapa Engkau. Ini seperti seorang yang sangat merindukan kehadiran papanya gitu kan. Tiap hari berbicara. Jadi ada sebuah komunikasi, ada hubungan yang sangat dekat di sini. Jadi kita sebagai orang Kristen ini menjalankan kehidupan doa bukanlah sebuah rutinitas, tapi ini adalah sebuah hubungan, sebuah antusiasme, dan ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi sini kalau teman-teman ngomong dalam kehidupan doa, sini dalam terjemahan lain disebutkan bahwa untuk Mazmur pasal 5 ayat ini, aku menaruh permohonan di hadapan Tuhan dan menanti-nantikan dengan penuh harap. Jadi untuk awal tahun ini teman-teman, kita benar-benar memulai dengan hati kita berbalik kepada Tuhan. Hati kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hati kita itu merindukan dan haus dalam perlakuan Tuhan.
jujur ya, gua tadi pagi waktu bangun itu sempat merasa gak yakin sama diri gua sendiri. Kenapa? Karena sepanjang saya pernah mengalami problem dengan kesehatan, ya sakit tifus ya, itu sudah berkali-kali sampai menjadikan daya tahan tubuh saya ini jelek banget. Ya, pernah suatu waktu puasanya cuma 1 hari, terus besoknya langsung drop. Tapi di sini saya mulai memberanikan diri, terus membangun sebuah iman bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, jadi ada puasa ini seperti gini, bukan cuma sekedar gak makan gak minum, tapi terus membangun kehidupan kita dengan perkara-perkara rohani, dengan hati yang terus-menerus mencari Tuhan setiap saat, setiap waktu seperti itu. Nah, jadi teman-teman, di sini aku sadar bahwa kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak pernah memulai dengan doa, atau mungkin ya merasa bahwa oh iya ngapain berdoa dan sebagainya, itu berarti kita sudah tidak mengandalkan Tuhan dalam apa yang kita kerjakan. Ya, jadi ini adalah satu sikap hati di mana waktu kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan dan kita mau Tuhan itu terlibat dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Dan di sini waktu Tuhan terlibat, di sini kita punya pekerjaan akan semakin diberkati, kehidupan akan semakin diubahkan, dan orang-orang di sekeliling juga akan melihat bagaimana kehidupan kita itu bisa menjadi berkat buat mereka. Jadi teman-teman, terus bangun kehidupan doamu, dan jangan lupa bahwa tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Ingat bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Ya, sumpah berjuali, ya ini terlibat dengan kekuatan sayapnya. Ia berjalan yang tidak menjadi lelah, ia berlari yang tidak menjadi lesu. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, itu akan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang meramatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi itu guys, nanti-nantikan Tuhan setiap saat, hidup dalam pengharapan Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya, karena kalau Tuhan berkenan kepada jalan kita, maka musuh orang itu pakai dinamakan jangannya. Itu aja guys. Ya, mari kita berdoa sama-sama ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami. Di hari pertama ini Tuhan izinkan kami untuk terus melekat kepadamu. Kami mau menanti-nantikan Engkau Tuhan, hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang selalu hadir dalam setiap musnah kehidupan kami, dan Engkau menguatkan kami untuk melewati lembah, untuk bisa menyelesaikan puasa pada hari ini. Dan biarlah kami semua mengembalikan semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Pujian nama-Mu dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke guys, selamat berpuasa teman-teman. Dan jangan lupa bahwa puasa itu bukan cuma sekedar makan dan minum, tapi hati kita fokus kepada perkara rohani, menjadi Tuhan sungguh-sungguh.